Sekali la ilaha illallah sampai tetes darah paling penghabisan, tetap la ilaha illallah. Yang kedua, jaga kesatuan, persatuan, kerukunan dan kekompakan. Islam bukan agamanya orang pemalas yang selesai sholat boleh berpangku tangan, berkhayal menunggu keajaiban sambil mengumpulkan jikalau. Islam adalah agama yang mengajarkan wa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sholat sudah selesai kau kerjakan, ayo bertebaranlah di permukaan bumi, cari karunia Tuhanmu, jangan jadi pemalas. Umat ini harus jadi umat produktif, bukan menjadi umat yang konsumtif. Kita harus membuat kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat untuk memberikan pendidikan agama kepada mereka secara rutin dan terarah. Tanamkan kepada mereka akidah Islamiyah yang jelas dan meyakinkan. Skema di depan ini barangkali bisa sedikit membantu. Kita tahu bahwa cara hidup seseorang itu akan sangat ditentukan oleh cara bagaimana dia memandang hidup. Dengan kata lain, bagaimana seseorang memandang hidup, begitulah dia akan hidup. Maka untuk memperbaiki cara hidup seseorang, harus diawali dengan memperbaiki caranya memandang hidup ini. Itulah akidah, keyakinan batin yang membentuk wawasan dan memberikan refleksi terhadap seluruh gerak hidup. Dari keyakinan semacam ini timbul satu pertanyaan fundamental dalam hidup. Untuk apa sih sebenarnya hidup itu? Yang berhak memberikan jawaban tuntas tentu yang memberikan hidup. Dan Allah sudah menjawab itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup ini untuk ibadah. Nah, ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang langsung antara manusia dengan Allah, yang kita sebut hablum minallah, sholat, puasa, haji. Ada ibadah yang tersalur melalui kehidupan bermasyarakat, hablum minan nas, yaitu jami'u umuri dunyawiyah, seluruh persoalan duniawi, ya ilmu, teknologi, politik, sosial, ekonomi, kebudayaan. Inilah yang total. Inilah yang kita terikat dengan komitmen inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 13 tahun di Makkah ini yang ditanamkan Nabi kita. Dari sini kita bercermin, dari sini kita berangkat, dan ke sini umat kita bawa. Mereka sudah melupakan ini. Agama cuma hablum minallah, sholat, puasa, zakat. Sementara kalau sudah berhadapan dengan urusan dunia, barometer mereka adalah nafsu. Lebih celaka lagi sekarang ini, hablum minallah ini pun sudah mulai mereka tinggalkan. Bagaimanapun tabligh memang perlu, tetapi tabligh itu kan hanya menyirami, menimbulkan gairah, membangkitkan kesadaran beragama dan mengetahui kekuatan kita. Tapi temporer, tarbiyah akan membuat mereka lebih solid. Nah, ini tugas Anda. Nanti akan saya berikan kunci-kuncinya. Maaf, dan jangan juga dilupakan bahwa pendidikan keterampilan dan kesadaran lingkungan ini juga sangat penting. Nanti akan ada teman-teman saya yang akan bersama-sama dengan Anda semua untuk meyakinkan masyarakat agar mereka tidak mudah meninggalkan desanya. Kalau satu perbuatan hanya didasarkan kepada mencari keuntungan materi semata-mata, maka orang akan mudah terjebak untuk menghalalkan segala cara guna mencapai satu tujuan. Ukuran kebahagiaan lalu dilihat dari sejauh mana tersedianya materi itu. Padahal berhadapan dengan materi, orang sama saja dengan minum air laut. Semakin diminum, semakin haus, semakin kering tenggorokan dibuatnya.
Dan bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berpesan, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin labtagha lahuma thalitha wa la yamla'u jawfa ibnu Adam illa turab." Kalau saja manusia punya dua ladang berisi emas, dia pasti akan mencari ladang yang ketiga. Tidak akan pernah penuh mulut manusia ini kalau belum ditutup dengan tanah membujur di liang lahat. Silahkan saja kaya, tapi jangan menghalalkan segala cara. Boleh jadi besar, tapi jangan monopoli. Jangan coba-coba berdiri di atas bangkai orang lain dan tersenyum di atas untayan air mata dan penderitaan saudara sendiri. Bagaimana kalau rencana Pak Bus untuk mendirikan pabrik itu diteruskan, tapi dengan melibatkan penduduk supaya bisa dapat ikut memiliki, di mana tanah-tanah mereka bisa dijadikan sebagai sahamnya, sementara diri mereka bisa dimanfaatkan sebagai tenaga kerja. Nah, ini ada kasus yang cukup menarik, Ustaz. Seorang petani bernama Sukarya, umur 65 tahun, memiliki sebidang tanah seluas 3.000 meter persegi. Telah sepakat menerima usul anaknya untuk menjual tanah tersebut dan beralih usaha ke bidang hiburan dan transportasi. Setelah mengikuti kelompok diskusi, petani tersebut mengurungkan maksudnya dan mulai ia berusaha bertanam pepaya. Terjadi pertengkaran yang cukup serius dengan anaknya. Fasilitator berusaha mendamaikan konflik tersebut. Belum terlihat hasil yang positif. Wah, ini perlu pembinaan yang terus-menerus kalau begini. Di mana-mana, Ji, modernisasi dan industrialisasi sering membawa proses pergeseran nilai. Dahulu, ketika listrik belum masuk desa, rumah-rumah memakai lampu minyak. Jika malam hari kita masuk ke desa, terasa hangatnya suasana beragama. Anak-anak muda membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ibu-ibu menendangkan sholawat kepada Nabi. Tapi setelah listrik masuk desa, hilanglah alunan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak lagi sholawat dibacakan orang. Lalu televisi main besar-besaran, radio kaset main keras-kerasan. Kasus ini sedikit lain, Ji. Sedikit demi sedikit mereka telah mengamalkan fikrah Islam ke dalam amal perbuatan mereka untuk mempertahankan hidupnya. Ini perlu dikembangkan, Ji. Itulah sebabnya saya menginginkan agar Ustadz sendiri yang memberikan pengarahan langsung kepada mereka. Kalau begitu kita berbagi tugas saja, Ji. Anda yang menanamkan kunci-kunci di bidang muamalah, saya akan menanamkan akidah. Dengan lebih dahulu melahirkan disiplin vertikal, karena esensi iman adalah merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Kalau seseorang tidak mau melakukan kejahatan cuma karena takut kepada polisi misalnya, rasanya terlalu banyak tempat yang polisi tidak lihat. Tapi kalau takutnya sepenuhnya sudah kembali kepada Allah, tidak sejengkal tanah pun yang terhalang dari pengetahuan Allah. Akan saya mulai dari situ. Saya yakin kalau ini kita kerjakan secara rutin dan istiqomah, akan ada hasilnya. Dan insya Allah desa ini bisa menjadi desa percontohan. Ini yang saya tunggu-tunggu dari hidup. Tapi memang kita harus mengorbankan waktu, Ustaz. Apa boleh buat, Ji? Teori kebajikan per individu tidak dapat digunakan untuk mengatasi problema kemiskinan. Kelemahannya justru terletak pada asas teori itu sendiri, yaitu selera keinsafan pribadi, yaitu kecintaan kepada harta dan keengganan untuk mendermakan dan mengorbankannya. Inilah yang diperingatkan Allah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yaitu mereka yang menimbun-nimbun harta dan menghitung-hitungnya.
mereka menyangka harta itu akan membuat mereka kekal di dunia. Kalau sudah begini kondisi seseorang, keengganan beramal sosial pun muncul, dan nasib si miskin akan tetap terlempar di sudut kesengsaraan dan serba kekurangan. Di samping itu, teori ini juga tidak mempunyai kriteria yang tegas guna menentukan tingkat kewajiban maksimal yang diharap dapat menjamin kelangsungan dan terlaksananya apa yang mereka namakan amal sosial. Kita juga menolak pandangan yang menganggap bahwa orang kaya adalah pemilik mutlak terhadap harta kekayaannya, sehingga ia lalu bebas menyimpannya, bebas menghambur-hamburkannya sesuka hati, bebas memberikannya kepada siapa saja yang disukainya. Sungguh ini pandangan Qarun yang merasa bahwa harta bendanya adalah usahanya. Ia mengingkari kekuasaan Allah dan merampas hak-hak si miskin. Qarun dan seluruh harta bendanya ditenggelamkan Allah ke dalam perut bumi. Ini yang diingatkan Allah dalam surah Al-Kahfi. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Dan tidak ada baginya seorang penolong pun selain Allah, dan tidak juga seorang pembela. Kekayaan itu mutlak milik Allah. Dialah pencipta, dialah pemberi. Sedang kita manusia hanya mengurus dan memikul amanah dari kekayaan tersebut. Kita ini hanya sebagai wakil dari pemilik yang sebenarnya, yaitu Allah. Kita cuma diberi tugas untuk memelihara, mengembangkan, dan menggunakannya sesuai dengan batas-batas yang telah diperintahkan dan diridhai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan da'ima wa nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wa na'udzu bika min جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم سهل أمورنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.